Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagaimana kabar pagi ini? Semangat? Semangat. Iya, kita seperti biasa ya setiap bulannya mengadakan webinar tentang MPASI, permasalahannya dan berbagai permasalahan lainnya juga. Kali ini webinar kita tentang atasi GTM, gerakan tutup mulut dengan kalem. Nah, ibu-ibu semua udah kalem belum nih ngadepin GTM? Kalau dilihat judulnya berarti apa ya ini ya, kalem ini ya. Nah, mari kita simak ya. Mungkin selanjut aja slide-nya. Di Indonesia ini terjadi berbagai permasalahan, terutama untuk permasalahan makan ya. Di dunia juga banyak terjadi dan ternyata pola makan anak-anak balita itu tidak membaik dalam 10 tahun terakhir dan bahkan memburuk di masa COVID-19. Ini yang mengatakan adalah UNICEF. Dari kejadian permasalahan makan ada sekitar 26,9% dari semua balita yang perkembangannya normal. Nah, di sini kita tidak berbicara balita yang perkembangannya khusus ya atau perkembangannya ada kelainan gitu ya. Tapi di sini adalah anak-anak dengan perkembangan normal, tumbuh sehat, tapi ternyata punya masalah makan sebanyak 25 hingga 45%. Selanjutnya, nah dari penelitian Milano dan teman-temannya menyatakan bahwa 25 hingga 50% anak dengan pengalaman kesulitan makan, hanya 10% dari mereka yang mengalami masalah cukup berat, sehingga harus dilakukan intervensi secara sistematik. Nah, ini intervensinya berarti harus menggunakan bantuan ya, harus dibantu oleh tenaga ahli. Nah, anak yang mengalami masalah perilaku makan ini hanya 1 dari 3 anak yang terlihat mempunyai masalah yang signifikan. Jadi tidak semua yang bermasalah makan itu sebenarnya harus diintervensi oleh tenaga ahli. Hanya 1 dari 3 anak saja. Nah, 2-nya bagaimana? Ya bisa diintervensi oleh pengasuhnya. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah di anak saja yang utama, namun tentang yang pertama ya. Kita di sini penting banget memikirkan bagaimana mindset, cara pandang orang tua terhadap pola makan anak. Nah, sudah belajar mindsetnya seperti apa, kemudian bagaimana cara pemberian makan pada anak, dan yang ketiga, apakah makanan yang diberikan pada anak ini sudah sesuai dengan panduan standar yang benar ya, menurut WHO, IDAI, dan Kemenkes, seperti itu ya. Nah, jadi 3 pokok penting ini yang harus kita perhatikan lebih ini lagi ya, lebih intens lagi untuk tentang permasalahan makan anak ini. Ingat ya, tidak hanya tentang anaknya, tapi juga orang tua atau pengasuhnya. Lanjut ya. Nah, kalau melihat kejadian permasalahan makan ya, melihat kejadian permasalahan makan pada anak di dunia. Nah, ini kenapa sih kita harus melihat dunia gitu ya? Karena supaya kita tidak merasa sendirian ya. Biasanya kan permasalahan makan ini membuat ibu-ibu semua jadi baper gitu ya, stres. Nah, ternyata masalah makan ini juga berlaku di seluruh dunia gitu ya. Menurut Affiliate Program for Children Development ya, jadi prevalensi masalah kesulitan makan ini dilakukan penelitian di University Georgetown mengatakan 6 jenis kesulitan makan pada anak. Yang pertama, anaknya hanya mau makan makanan cair atau lumat. Ayo di sini ibu-ibu, siapa yang anaknya cuma mau makanan cair atau lumat? Ada sekitar 27,3% nih di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, anaknya kesulitan menghisap, mengunyah, atau menelan. Ada sekitar 24,1%. Ya silahkan ya ibu-ibu yang mengalaminya, silahkan berikan komentar di kolom chat ya. Saya yang ini gitu ya. Ketiga, kebiasaan makan yang aneh dan ganjil, 23,4%. Ini contohnya apa ya? Biasanya ada Pika namanya ya, anaknya suka makan hal-hal yang sebenarnya itu bukan makanan ya.
Keempat, tidak menyukai variasi banyak makanan. Nah, ini pilih-pilih makanan, hanya makanan tertentu saja yang anaknya mau. Ini ada sekitar 11,1%. Kemudian keterlambatan makan sendiri ada sekitar 8%. Nah, ini anak sudah 2 tahun juga belum bisa makan sendiri gitu ya. Kemudian milling time tantrum 6,1%. Tiap mau makan tantrum, tiap mau makan rewel, tiap mau makan ngamuk. Nah, ini ya. Ayo ibu-ibu semua, siapa yang mengalami seperti ini? Nah ya, anak saya keterlambatan makan sendiri, kata Bunda Wina Puspitawati. Nah ya, jadi semua itu adalah 6 jenis kesulitan makan yang sudah diteliti. Ya, sudah diteliti untuk perkembangan masalah makan pada anak di dunia. Tinggal kita pilih saja anak saya nih yang bagian mana. Apakah hanya satu atau ada beberapa atau bahkan semuanya. Nah ya. Iya, jadi di sini ya, kejadian permasalahan makan setelah kita melihat di dunia, maka kita bisa melihat lagi di Indonesia seperti apa. Penelitian di Indonesia ini dilakukan di Jakarta terhadap anak prasekolah ya, berarti usianya sekitar di bawah 5 tahun ya, karena 4-5 tahun itu sudah masuk masa sekolah PAUD gitu ya. Nah, didapatkan hasil prevalensi kesulitan makan sebesar 33,6%. 44,5% diantaranya menderita malnutrisi ringan sampai sedang. Jadi permasalahan makan ini menyebabkan malnutrisi ya, atau gizi yang tidak baik ya. Kemudian 79,2% dari subjek penelitian telah mengalami kesulitan makan lebih dari 3 bulan. Nah, ini penting kita perhatikan waktunya ya, lebih dari 3 bulan. Jadi 1 bulan, 2 bulan itu juga sudah terjadi masalah makan. Masalah makan yang normal itu berapa hari sih, Dok? Kurang dari 2 minggu ya. Kalau sudah lebih dari 2 minggu masih berlarut-larut masalah makannya, nah itu artinya sudah terjadi masalah makan yang tidak wajar ya. Kalau masalah makan yang normal itu biasanya 2 minggu udah ya, 2 minggu sudah balik normal lagi. Setelah itu nanti berat badannya bisa bertambah gitu ya, dan tidak menyebabkan masalah pada berat badan. Ya, di sini ibu-ibu mengatakan anaknya sulit nelan ya. Artinya kalau makan suka kesulitan nelan. Oke, nanti kita ketahui penyebabnya kenapa ya. Kemudian dari penelitian Fitriani, Fatmalina, dan Rini pada tahun 2009, pada anak prasekolah usia 3 hingga 5 tahun di perumahan Top Amin Mulya Jakabaring Palembang. Nah, ini didapatkan di daerah Palembang ya. Hasil penelitiannya 59,3% anak yang mengalami kesulitan makan. Dari 59,3% tersebut, yang ada yang cara pemberian makan dengan cara dipaksa, yaitu disuapi. Wow, 100% ya, ternyata banyak yang memaksa anaknya untuk makan. Kemudian suasana makan sambil bermain ada sekitar 87%, banyak banget ya. Nah, variasi makanan baik 78%, berarti variasi makanannya udah bagus. Kemudian waktu makan tidak teratur 63,6%, frekuensi makan yang buruk 78,1%, jenis makanan sesuai dengan usia anak 100%. Nah, kita bisa melihat sendiri ya, wah saya ada di mana nih, apakah saya suka memaksa anak saya makan, atau misalnya saya suka mengajak anak saya bermain saat makan supaya dia tetap mau mangap gitu ya. Nah, kita bisa introspeksi di sini ya, bagian mana nih yang saya lakukan, bagian mana yang sudah benar gitu ya. Kemudian selanjutnya, biasanya ada juga nih yang frekuensi makannya buruk itu menyebabkan anaknya kekurangan asupan kalori setiap hari. Nah, kalau menurut sensus WHO dilakukan pada tahun 2012 ya, diketahui bahwa 42% dari 15,7 juta kematian anak di bawah 5 tahun terjadi di negara berkembang, termasuk negara kita ini adalah negara berkembang. Dari data tersebut, sebanyak 84% kasus kekurangan gizi anak di usia bawah 5 tahun dan terjadi di Asia dan Afrika ya. Negara berkembang tuh banyak di Asia dan Afrika. Kemudian di Indonesia tahun 2012 terdapat sekitar 53% anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk disebabkan oleh kurangnya makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, ini ya banyak ya, 53% itu. Terutama di Jawa Timur ini dari penelitiannya itu
terdapat 22,4 juta balita dan 15% diantaranya mengalami masalah sulit makan. Jadi ibu-ibu termasuk di sini ya, di angkanya ya, ada 15% gitu ya. Semoga saja nanti kita bisa mengatasi ini semua ya, karena ingat ya, 1 dari 3 anak saja yang harus diintervensi oleh tenaga ahli. 2-nya bisa diintervensi sendiri oleh ibunya jika ibunya mengetahui tata cara yang benar seperti apa. Lanjut ya. Oke, kita melihat fenomena permasalahan makan kembali. Nah, ini penelitian oleh Sudibyo dan Mulyani. Kelompok usia terbanyak mengalami kesulitan makan adalah usia 1-5 tahun. Jadi ibu-ibu di sini semua yang punya anak masih MPASI atau terutama di bawah 1 tahun, perbaikilah cara pemberian makannya supaya nanti ketika anak sudah berumur 1 tahun dan selanjutnya hingga 5 tahun anaknya tidak terjadi masalah makan. Dengan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki, 54%. Wah, anak saya dua-duanya laki-laki. Anak bunda apakah laki-laki atau perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa terjadi masalah makan. Subjek memiliki status gizi kurang sebesar 43,43%. Jadi yang kita tidak inginkan adalah di sini ketika anak yang bermasalah makan status gizinya kurang. Gejala klinisnya ini, jadi sebenarnya ini menunjukkan gejala klinis ya. Gejala klinis pada anak yang mengalami kesulitan makan itu ada yang terjadi reflux esofagus ya, kemudian ada yang dia emang kalau reflux esofagus itu sudah ditelan ya, sudah ditelan tapi tidak keluar lagi gitu ya, itu salah satu caranya ya. Nah, oke, sudah benar ya ini ya. Kemudian kesulitan makan sebanyak 50 orang dari 109 orang, berarti ada sekitar 45,9%. Kalau untuk yang menghabiskan makanan kurang dari 1/3 porsi, ada 27,5%. Nah, ini anaknya yang makannya cuma dikit ya, cuma bisanya dikit. Dok, anak saya makan cuma bisa 4-5 suap. Nah, ini kemungkinan ada di 27,5% ini ya. Kemudian menolak makan sama sekali, nggak mau ya, 24,8%. Kemudian di sini anak rewel, merasa tidak senang atau marah, ada 22,9%. Kemudian hanya menyukai satu jenis makanan, 7,3%. Hanya mau minum susu, 18,3%. Ini ibu-ibu semua, oh ini anak saya gitu ya. Silahkan ya, chat aja di kolom komentar ya. Memerlukan waktu lebih dari 1 jam untuk makan. Nah, ini yang makannya suka lama, diemut ya. Ada lagi yang bener-bener ngemut aja nggak ditelan. Nah, ini ada juga ya yang akhirnya ya memang nggak naik-naik berat badannya karena akhirnya dilepeh gitu ya, 15,6%. Ada di manakah anak saya? Silakan ya. Lanjut. Lanjut ya, fenomena masalah makan ini, keluhan 72% telah dialami lebih dari 6 bulan. Bayangin sampai 6 bulan yang mengalaminya ya. 50% memiliki keluhan gangguan kenaikan berat badan. 22%-nya rewel, 12%-nya nyeri epigastrium. Jadi nggak cuma pada dewasa yang terjadi nyeri epigastrium ya, pada anak-anak juga bisa. Kemudian 10% back arching, 6% nyeri menelan serta sering muntah ya. Hasil analisis dalam penelitian Kusuma pada tahun 2015 menunjukkan bahwa anak yang mengalami perilaku kesulitan makan sebanyak 35,4%. Kalau yang kesulitan masak ibunya biasanya ya. Udah cukup waktunya dok katanya ya. 67,1% anak menghabiskan makanan dalam waktu lebih lama, sekitar lebih dari 30 menit. Karena yang benarnya anak hanya makan kurang dari 30 menit. 49,4% tidak tertarik mencoba makanan baru. Nah, ini biasanya neofobia namanya ya. Kemudian 48,1% menyukai makanan tertentu saja. Lanjut ya, 34,2% anak menggelengkan kepala saat diberi makanan. Nah, ini yang menolak nih. 21,5% anak menutup mulut rapat-rapat saat diberi makanan. 15,2% anak membuang makanan yang diberikan. Nah, ini biasanya dilemparin ya makanannya ya. Ini yang bikin berantakan biasanya ibu-ibu ngeluh ya. Nah, kenapa sih kok GTM seperti itu gitu ya? Terus
gimana cara mengatasinya? Nah, kita bisa mengatasi GTM ini ya. Sebenarnya GTM itu sangat bisa diatasi, tapi memang perlu perjuangan ya. Yang paling penting adalah kita lihat metodenya ya. Lihat nanti metodenya. Kira-kira di sini ibu-ibu sudah ada yang bisa mengatasi anaknya yang GTM? Silakan ya, kalau sudah ada yang berhasil, yuk coba. Saya dok, saya sudah berhasil setelah anak saya misalnya berapa lama anaknya nggak mau makan ya, silahkan dibagikan saja ya, makan dan makan beberapa suap saja. Nah ternyata ya kita semua mengalami hal seperti ini. Dan apakah ini termasuk wajar? Ingat ya, waktu wajarnya itu kurang dari 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 minggu artinya ada yang harus diperbaiki. Ingat ya, perbaikannya tidak harus ke dokter, bisa kok dilakukan sendiri oleh ibunya, asalkan sudah tahu saja caranya ya. Kenapa GTM ya? Jadi kita perlu tahu juga nih, kenapa sih penyebabnya gitu ya. Bunda semua perlu tahu bahwa papila pada lidah anak itu lebih sensitif dibanding dewasa. Anak memiliki rasa curiga ya. Dia tuh sebenarnya ini adalah keberuntungan sih, supaya anaknya nggak makan sembarang makanan, supaya anaknya nggak nelen apa saja yang bisa membahayakannya. Karena usia anak pada usia balita ini kan memang mereka belum ngerti mana yang berbahaya, mana yang enggak, semuanya dimasukin ke mulut. Nah, rasa curiga inilah yang akan membuat mereka melindungi diri mereka sendiri ya, supaya tidak menerima makanan yang asing bagi mereka, supaya mereka tidak keracunan. Sebenarnya ini adalah efek perlindungan diri bagi diri mereka ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membiasakan anaknya berganti-ganti makanan sejak awal, terutama kalau saya dan ini ya para ahli juga mengatakan bahwa usia 6 hingga 8 bulan lah yang masa kritis kita untuk memperkenalkan berbagai variasi makanan supaya nantinya anak tidak menolak ketika diberikan makanan itu gitu ya, karena dia udah pernah mencobanya. Beda halnya ketika kita hanya memberikan itu saja di masa 6 hingga 8 bulan, maka anak bisa menolak diberikan makanan baru yang berganti-ganti nantinya. Ini ya bagaimana kita cara mengatasinya, dan inilah yang akan kita bagikan metodenya kali ini kepada ibu-ibu semua, bahwa mengatasi GTM itu cukup dengan kalem. Kalem aja ya, sabar, kalem gitu ya. Jadi nggak harus buru-buru gimana-gimana, nggak harus baper. Coba kita lihat ya, apa sih kalem itu? Lanjut saja. Nah ini ya, sebenarnya kalau kita sudah mengetahui tata cara ini, maka kita akan kalem kok Bunda gitu ya. Jadi kita akan dengan legowo menerima ya, nggak baper. Kemudian juga bisa lebih tenang. Ingat ya, kita perlu mengingat bahwa ketenangan itu adalah setengah dari solusi. Kalau kita mempunyai masalah, ketika kita melakukan itu atau mengatasi itu dengan tenang, maka itu adalah setengah dari solusi. Beda halnya kalau kita kalang kabut, panik, stres, bingung, ya gimana kita mau mencari solusi? Itu yang perlu kita pikirkan ya. Jadi ibu itu harus tenang ketika menghadapi berbagai masalah dinamika kehidupan ya, supaya kita bisa mencari solusinya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lebih tenang? Maka dalami, pahami ilmunya, ketahui, cari tahu yang banyak, cari informasi yang banyak ya. Tapi informasinya yang dicari adalah yang valid, bukan informasi yang simpang siur, bukan informasi yang tidak tahu asal kebenarannya dari mana gitu ya. Yang pertama yang Bunda perlu pahami adalah tentang feeding rules. Perlu banget konsistenkan feeding rules sebelum terjadi masalah ya. Apalagi kalau sudah terjadi masalah ya, ini konsistenkan feeding rules ini penting banget ya. Yang belum terjadi masalah saja penting untuk melakukan feeding rules dengan konsisten, apalagi yang sudah terjadi masalah. Kemudian amati dan cari penyebabnya. Nanti ketika sudah dapat penyebabnya, maka kita bisa mencari solusinya. Kemudian latih keterampilan makan atau feeding skill anak. Lanjut dengan mengeksplorasi suasana menyenangkan. Ini bisa dilakukan, tidak harus ribet-ribet ya. Nanti akan saya jelaskan lebih ini lagi ya. Menu makanan adekuat dan seimbang. Nah ya, jadi kelima metode ini akan sangat bisa Bunda lakukan di rumah sendiri
dan akan sangat bisa mengatasi GTM ketika Bunda lakukan dengan kalem, tenang ya, jangan baper dan jangan panik. Boleh bingung, boleh stres, tapi sebentar saja. Setelah itu tenangkan diri, lalu lanjut mencari solusi. Ya, kita lanjut ya. Nah ya, untuk feeding rules ini terbagi menjadi 3 hal, yaitu jadwal, prosedur, dan lingkungan. Jadwal yang seperti apa yang benar untuk pemberian MPASI? Prinsipnya adalah, ini sebenarnya bukan cuma tentang MPASI, tapi pemberian makan pada anak ya, baik yang masih masa MPASI maupun yang sudah di atas 2 tahun, sudah menuju keluarga. Jadwal itu tetap penting. Jangan sampai kita memberikan makan anak bentrok dengan anak saat ngantuk dan anak masih kenyang gitu ya. Kemudian prosedurnya ya sesuai dengan prinsip responsive feeding. Seperti apa prinsip responsive feeding? Itu adalah ketika kita memberikan makan pada anak itu mengajarkan konsep lapar dan kenyang. Jangan sampai anak tidak mengetahui konsep lapar dan kenyang. Bagaimana caranya? Hindarkan distraksi, kemudian kita harus fokus, kontak mata, interaksi dengan anak, dan tidak berlebihan atau tidak memaksa ketika anak tidak mau makan. Karena bisa saja anak tidak mau makan karena dia sudah kenyang. Jadi kita mesti responsif terhadap anak. Apakah anak memang saat ini memerlukan makan atau tidak? Biasanya yang bikin kita stres itu ketika kita memaksakan anak harus makan di jadwal segini, padahal ternyata anaknya kenyang. Jadi prinsipnya ketahui clue-clue apakah anak sedang kenyang ataupun sedang lapar. Ini harus diketahui dan harus peka ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan yang benar dalam masa pemberian makan adalah ya lagi-lagi ya tetap dengan menghindari distraksi atau pengalih perhatian. Karena pengalih perhatian itu bisa menyebabkan permasalahan makan pada anak. Contohnya mengemut ketika anak sering makan sambil nonton ya, tontonan apapun ya, televisi, HP, YouTube dan sebagainya ya. Kemudian lingkungan yang membuat anak menoleh ke sana ke sini, di lingkungan rumahnya ribut atau misalnya banyak mainan di sekitarnya pada saat anak sedang makan gitu ya. Kemudian juga kondisi ibu juga ya, termasuk lingkungan ya, ibunya yang tidak fokus dengan anaknya ketika memberikan makan, kemudian ibunya yang sedang stres, sedang sedih. Nah ini lanjut lagi nih nanti nih masalah tentang psikososial ya, ini sangat berpengaruh pada penerapan feeding rule. Lanjut ya, untuk cara yang kedua yaitu kita mengamati dan mencari penyebab gangguan makan pada anak. Nah, dijelaskan bahwa ada sekitar 7 penyebab anak yang menyebabkan anak tidak mau makan ya. Yang pertama adalah ini masalah medis ya. Masalah medis itu memang tidak bisa kita hindarkan ketika anak kita memang mengalami penyakit ya. Itu kondisi yang sangat-sangat menyebabkan anak tidak mau makan. Contoh penyakitnya apa ya? TB, ISK ya, kemudian bisa saja anemia yang udah sangat sering banget terjadi nih di kalangan ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya GTM ya. Kemudian ada juga yang memang penyakit jantung bawaan ya. Kemudian ada yang batuk pilek pun anaknya jadi GTM. Tapi sebenarnya kalau batuk pilek saja itu kan bisa sembuh langsung ya. Sehingga anaknya ketika sudah sembuh itu juga bisa langsung lahap lagi makannya. Atau ada juga yang memang kalau tidak terjadi gangguan masalah makan, anak yang batuk pilek juga tetap lahap aja makannya gitu ya. Kemudian ada juga yang pasca trauma ya. Pasca trauma ini ketika anak sudah dipaksa makan sebelumnya, sehingga anaknya ngelihat sendok, ngelihat orang makan itu aja sudah menghindar. Trauma dia sangat takut dengan kondisi pemberian makan gitu ya. Ada juga yang reaksi infantil. Nah, ini pada masa bayi, ada bayi yang memang menolak untuk menyusu ya. Itu memang ada ya. Jadi kita di sini tidak hanya masalah MPASI, tapi pada masa menyusui juga kita perhatikan ya. Kemudian gangguan makanan sensorik. Nah, ini biasanya anak yang nggak mau bubur, lembek-lembek ya. Kemudian anaknya
yang nggak pernah sama sekali distimulasi sensorisnya, sehingga jijian ya, kalau bahasa ininya ya jijian, makanannya agak lembek sedikit, seperti misalnya bubur sumsum, itu anaknya nggak mau, jijik gitu ya, karena memang sensorinya jarang dirangsang ya, atau distimulasi. Kemudian gangguan makan timbal balik. Nah, ini lebih ke timbal balik antara pengasuh dan anaknya ya. Seperti apa kita memberikan respon kepada anak saat pemberian makan, maka anaknya juga merespon seperti itu gitu ya. Kemudian kita juga perlu melakukan pelatihan kepada anak. Feeding skill-nya yang kita latih ya. Keterampilan terkait makanan dan proses makan. Nah, jadi anak tuh penting loh diajarkan makan sendiri gitu ya. Anak tuh penting banget diajarkan makan sendiri, walaupun memang akan menyebabkan berantakan ya, walaupun memang akan menyebabkan kita bekerja lebih ini lagi ya, lebih ribet lagi, ibaratnya seperti itu ya. Tapi ini adalah masa-masa penting untuk mengajarkan anak keterampilan makan. Keterampilan makan spesifik seperti apa contohnya? Seperti ya, dia bisa mengemut, mengunyah, menelan. Itu tuh keterampilan makan yang sangat-sangat penting buat anak. Mereka tuh baru belajar ya, membuka mulut, kemudian membolak-balikkan lidahnya untuk menelan makanan. Itu semua adalah keterampilan yang sangat penting mereka pelajari. Itu sulit bagi mereka yang baru belajar ya. Jangan sampai kita merasa diri kita yang makan, itu kita tidak bisa membuat anak seperti diri kita, tidak bisa kita samakan anak kecil, bayi itu seperti orang dewasa. Itu mereka baru banget, itu hal baru yang harus mereka pelajari semuanya. Pada anak, mereka akan mencapai keterampilan makan itu di usia 6 tahun ya. Mengunyahnya dengan halus itu sampai usia 6 tahun. Jadi wajar banget kalau pada anak itu masih mengeluarkan kotoran yang tidak yang sama persis dengan makanan yang ditelannya ya, karena mereka tuh baru belajar nelan gitu, nggak dikunyah langsung telan gitu ya. Maka hati-hati ketika anak usia di bawah 8 bulan yang sudah diberikan finger food, itu kemungkinan tersedak itu sangat besar, karena ya mereka taunya baru membolak-balikkan lidah, mendorong ke belakang untuk menelan, belum bisa mengunyah dengan halus ya. Kemudian rasa, tekstur, dan pilihan makanan. Nah, ini kita melatih mereka keterampilan makan ini adalah untuk mengenalkan mereka dalam memilih makanan, memilih rasa yang seperti apa. Oh iya, saya mengenal rasa nasi seperti ini, rasa kentang seperti ini, jagung seperti ini. Nanti lama-lama kan mereka juga melihat dari tekstur halus, kemudian tekstur yang agak kasar, tekstur yang sebenarnya seperti apa. Itu dalam tahap proses pembelajaran ya, dari lidahnya ya, indranya ya, indra pengencapnya, lidahnya, indra penciumannya, hidungnya mencium bau, kemudian indra penglihatannya melihat, oh ini nih bentuknya nih makanan ini, kemudian indra tangannya ya, peraba untuk memegang makanannya. Jadi kalau anak pegang makanan itu dibiarkan saja, jangan dihalangi. Takut kotor dok, takut ini dok, jangan takut. Lebih takut mana? Anaknya tidak bisa-bisa atau rumahnya kotor. Nah kayak gitu ya, rumah kotor bisa dibersihkan, tapi kalau anak tidak bisa belajar di tahap usianya, tidak bisa dikembalikan lagi gitu ya. Kemudian ya, regulasi nafsu makan. Nah ini penting banget ketika kita melihat kondisi anak. Anak itu bisa nafsu makan, bisa nggak nafsu makan. Contoh yang membuat anak nafsu makan, rasa lapar ya. Kondisi rasa lapar itu sangat membuat anak jadi nafsu makan. Anak kelelahan, anak sudah beraktivitas. Jadi biarkan saja anak beraktivitas fisik ya. Aktif seaktif-aktifnya, boleh, nanti dia akan kelaparan, dia akan minta makan dan minta minum gitu ya. Jadi habis anak aktivitas ya beri makan gitu ya, supaya anaknya di masa itu tuh sangat nafsu makan anaknya ya, tapi dengan catatan tidak sedang gerah ya. Kalau sedang gerah ya kembali lagi nafsu makannya jadi berkurang, karena ya namanya kita sedang gerah gitu ya, nggak enak. Apalagi kalau sedang kondisi anaknya kotor ya, habis ngompol misalnya ya, popoknya penuh. Nah itu bisa mengurangi nafsu makan, sehingga harus diperhatikan. Banyak lagi hal-hal lain yang bisa meregulasi nafsu makan ini ya. Tinggal kita
peka saja dengan kondisi anak. Dari kita melihat regulasi makan anak, kita juga bisa eksplorasi suasana makan yang menyenangkan ya. Keterlibatan anak dalam proses menyiapkan makanan ini sangat penting ya. Menurut saya ini sangat penting. Jadi biarkan saja anak membantu kita ya. Sebenarnya itu bukan membantu, malah ngerecokin. Tapi ini adalah proses yang penting ya. Anak memegang sayuran, memegang buah-buahan yang sedang kita siangi, gitu, itu penting banget ya. Kemudian perilaku makan orang tua, anak merupakan peniru ulung dan nantinya anak akan mengikuti cara orang tuanya makan. Kemudian membiasakan makan makanan sehat. Nah, ini penting sekali untuk ibu mulai dari memberikan makan anak yang sehat ya. Jangan hanya pengen anaknya nafsu makan tapi tidak memperhatikan isi makanannya apakah sehat atau tidak. Melatih anak untuk makan sendiri. Nah, ini lagi-lagi ya, menjadikan suasana menyenangkan untuk makan anak. Kemudian hindari memaksa anak makan. Nah, sebenarnya kondisi-kondisi ini tuh jadi tumpang tindih ya, antara responsive feeding, eksplorasi suasana menyenangkan, itu semuanya tumpang tindih. Ada lagi, hindari memaksa, ada lagi gitu ya. Latih anak makan sendiri, muncul lagi ya. Jadi semua itu sebenarnya hal-hal yang ditekankan dan sangat penting dalam proses pemberian makan anak. Jika anak dilibatkan dalam penyiapan makanan, akan membentuk pemikiran. Nah, ini yang perlu kita bentuk ya. Jadi pemikiran anak sejak dini itu perlu kita bentuk dalam menyiapkan makanan. Itu adalah proses yang menyenangkan. Karena anak yang terlibat dalam proses menyiapkan makanan ini, dia dengan matanya, tangannya, kemudian dengan penciumannya, itu membuat anak sadar bahwa oh ini nih makanan yang nanti akan aku makan. Jadi antusiasnya meningkat untuk memakan makanan itu gitu ya. Kemudian juga mengajarkan kalau misalnya kita untuk stimulasi anak bisa berbicara dan lain-lain, ini kesempatan yang sangat-sangat bagus ya. Bisa mengajarkan anak tauhid juga di dalam proses memasak sama-sama dengan anak. Ini bisa kita bahas lagi ya di bahasan yang lain ya. Ini pokoknya banyak banget manfaatnya ketika kita melibatkan anak dalam proses memasak. Hubungan interaksi antara orang tua dan anak ya memiliki peran protektif terhadap perkembangan emosi dan sikapnya. Juga masalah kesehatan anaknya ya, karena di sini kita mengajarkan banyak hal kepada anak. Rotner, Long, dan Workingstow yang menyatakan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh contoh perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jadi peran orang tua ini selalu memberikan contoh yang baik bagi anaknya ya. Kalau orang tuanya pilih-pilih makanan, ya otomatis anak juga ikut-ikutan meniru tentang pilih-pilih makanan ya. Jadi yang selanjutnya ya, M-nya itu adalah menu makanan yang adekuat dan seimbang. Jadi untuk membuat menu makanan yang adekuat dan seimbang, yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan, yang pertama itu adalah dari bahannya. Bahannya harus lengkap dulu dong gitu ya. Bahannya lengkap seperti apa? Adanya karbohidrat, protein, lemak, kemudian ada vitamin dan mineralnya ya. Jadi sumber-sumbernya itu perlu kita ketahui, sumber karbohidrat apa saja, sumber protein apa saja, hewani maupun nabati, kemudian sumber dari lemak itu apa saja, lemaknya baik lemak yang dari nabati yang paling sehat ya. Kemudian dari jenis vitamin dan mineral itu sumbernya sayur mayur dan buah-buahan gitu ya. Kalorinya adekuat. Kalau kalori, masalah penghitungan kalori ini penting ya, walaupun tidak semuanya mengetahui, tapi ini penting. Dan jadi pada umumnya lebih baik belajar saja gitu ya, karena sekarang mudah sekali mendapatkan pengetahuan untuk perhitungan kalori yang adekuat ini. Supaya apa? Supaya yakin. Kalau udah yakin, maka ibu-ibu bisa lebih tenang. Kalau sudah tenang, maka solusi-solusi bisa didapatkan ya. Jadi daripada ragu-ragu, misalnya ya, saya nih menyiapkan makanan anak saya biasa masaknya cemplung-cemplung aja. Tapi kenapa ya anak saya udah lahap kok makannya, tapi tetap BB-nya segitu-gitu aja. Nah, ada perasaan tanda tanya di situ. Ragu, apakah saya sudah cukup memberikan anak saya makan ini? Ketika Bunda semua sudah melakukan perhitungan kalori yang adekuat, maka Bunda bisa
menjawab bahwa saya yakin ini bukan masalah di kalorinya, tapi masalah di lainnya. Nah, sehingga kan kalau sudah yakin seperti ini, solusinya dekat gitu ya, karena kita sudah tahu penyebabnya bukan yang ini, berarti bukan ini yang harus saya perbaiki, tapi saya harus memperbaiki hal lain gitu ya. Kemudian ya, proporsi seimbang. Nah, bahan lengkap, kalori adekuat belum tentu seimbang ya, ketika masih cemplung-cemplung saja gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kalori adekuat itu ya bisa saja dari beras saja pun tercukupi tuh kalorinya ya. Tidak harus ada protein, tidak harus ada lemak, itu kalori bisa tercukupi. Bahan lengkap ya, bahan lengkap ada karbohidratnya, beras dan ya. Kemudian daging sapi untuk proteinnya, minyak kelapa untuk lemaknya misalnya ya, atau misalnya saya tambahkan sedikit bayam gitu ya. Tapi bayamnya yang saya tambahin banyak, itu lengkap semua. Tapi apakah seimbang? Nah, itu perlu tanda tanya tuh. Apakah seimbang antara berasnya, daging sapinya, bayamnya, dan minyak kelapanya? Itu apakah sudah seimbang gitu ya? Jadi perlu sekali untuk mengetahui proporsi seimbang. Untuk apa? Untuk keperluan tubuh kita, tubuh anak. Karena untuk pertumbuhannya itu perlu karbohidratnya sebagai bahan bakar atau sumber energi. Perlu lemaknya juga sebagai sumber energi serta untuk jaringan-jaringan di otak. Kemudian perlu protein untuk regenerasi selnya. Kalau proteinnya yang terlalu banyak, nantinya malah protein dijadikan sumber energi. Kan bukan fungsi utama protein gitu ya. Terus mempengaruhi rasa juga. Nah, rasa lezat dan nikmat itu bisa didapatkan ketika bahannya lengkap, proporsinya seimbang ya. Nah, kemudian menu yang bervariasi, menu yang itu saja itu sangat membosankan ya. Sangat membosankan, sehingga itu merupakan penyebab yang paling sering menyebabkan anak GTM. Nah, seperti apa menu yang bervariasi itu, menu yang baik itu? Jadi semuanya perlu diketahui bagaimana caranya ya. Nah, mungkin ini semua juga sudah bisa membuat kita memberikan kita inspirasi. Oh, ternyata saya belum melakukan yang ini. Atau kalau sudah, oh iya dong, saya sudah melakukan ini semua dok gitu ya. Nah, silakan Bunda bagikan di kolom chatnya ya. Apakah Bunda sudah menerapkan kelima prinsip ini supaya menu makanannya adekuat dan seimbang ya. Bagian mana yang sudah, bagian mana yang belum, boleh ya silahkan dibagikan. Nanti biar kita bisa saling cross check masing-masing gitu ya. Lanjut ya. Jadi kita sudah sampai di kesimpulan nih ya. Jadi untuk permasalahan makan pada bayi dan anak itu merupakan suatu permasalahan yang melibatkan anak dan orang tuanya atau pengasuhnya. Jadi semuanya terlibat, gak cuma tentang anaknya saja. Kemudian fenomena permasalahan makan ini terjadi di dunia maupun di Indonesia. Jadi nggak cuma di kita sendiri aja gitu ya, semuanya juga mengalami ya. Nah, gangguan makan ini bisa diatasi dengan metode kalem ya. Kalem dalam artian tenang, kemudian kalem dalam metodenya ya. Metode pendekatan permasalahan makan ini dilakukan dengan konsisten dan sabar dan tidak instan ya. Yang paling penting tidak mengharapkan segera. Oh dok, saya sudah lakukan ini kok masih belum berubah ya. Nah, itu pertanyaan yang paling sering ya. Pengennya cepat gitu ya. Padahal kita sudah mengatakan konsisten dan sabar dulu. Hasilnya ya memang kita tidak bisa menyatakan oh pasti berhasil nih atau apa. Itu kan karena faktornya sangat-sangat banyak, faktornya multifaktorial ya. Apakah dengan cara ini berhasil? Jadi sebenarnya kita juga bisa trial and error ya, sehingga tidak bisa menghasilkan langsung seperti ini. Itu susah ya, sulit. Kalau Bunda mengharapkan langsung terjadi seperti itu, jadinya ujungnya stres ya, jadi nggak kalem lagi gitu. Mungkin itu ya yang bisa untuk trik-trik bagaimana mengatasi GTM dengan kalem. Baik, saya kembalikan kepada Bunda Mekar ya.
Wow, Masya Allah. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Terima kasih Bunda Dokter sudah sharing ilmunya tentang GTM. Ternyata sesuai judulnya ya, atasi GTM dengan kalem. Dan bukan sembarang kalem loh Bunda. Jadi bukan kalem dalam artian cuman ya santai aja gitu ya, bukan berarti tertidur, tapi ternyata ada mnemonik di situ. Untuk konsistenkan feeding rules, A untuk amati dan cari penyebabnya, L latih keterampilan makan, E untuk eksplorasi suasana menyenangkan, dan M menu makanan adekuat dan seimbang. Wow, kita dapat ilmu baru ya di pagi hari yang cerah ini, pagi menjelang siang kali ya. Baik, ini udah banyak banget nih Dok, ada pertanyaan di kolom komentar. Masya Allah ya, antusias banget ya. Iya, antusias banget. Langsung aja kita bacakan ya Dok ya. Iya boleh. Kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh ya, silakan. Oh iya. Yang raise hand sudah ada tuh. Oh, ada yang raise hand ya. Oke, silakan Bunda Fitriani. Langsung dibuka aja. Halo, selamat siang dok. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Siapa dok? Assalamualaikum. Bunda Fitriani ya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Fitriani dari Magelang. Saya mau bertanya, anak saya itu yang kecil usia 13 bulan, itu makanya kok sukanya tuh sama yang garing-garing gitu. Jadi saya suka siasati, misal telur saya kasih sayur, terus saya goreng. Itu sebenarnya boleh nggak ya dok ya untuk usia segitu? Terima kasih ya dok ya. Atau mungkin ada trik lain supaya anak saya bisa lebih lahap makannya gitu dok. Makasih nggih. Ya, sama-sama. Makasih Bunda, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi anak suka makan yang garing-garing. Sudah 13 bulan, berarti tidak masalah ya. Silahkan diberikan saja makanan-makanan yang garing-garing. Mau digoreng boleh, mau dibakar boleh ya. Tapi ingat, yang paling penting adalah sesuai dengan panduannya, takarannya. Nah, jadi kita boleh-boleh saja memberikan jenis makanan apapun, maksudnya yang dimasak dengan cara apapun, dimasak dengan metode apapun, bahan-bahannya bervariasi. Tapi yang perlu Bunda ingat adalah takarannya ya, itu tadi ya, proporsinya seimbang dan mencukupi kebutuhan kalorinya. Kalau usia 13 bulan ini kalorinya minimal 550 kilokalori sehari. Kemudian untuk komposisinya yang harus seimbang itu, kalau misalnya Bunda telur, berarti telurnya 10-15% saja dari keseluruhan makanannya. Nah, kalau nasinya itu 35-60% gitu ya. Kemudian untuk minyaknya itu 30-45%. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan pada pemberian makan anak ya. Jadi nggak sembarang comot-comot aja. Supaya apa? Supaya ketika Bunda memberikannya itu anaknya lahap nih makannya. Tapi kalau belum seimbang, belum adekuat, itu yang menyebabkan anaknya nggak naik-naik berat badannya gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang penting adalah mengetahui sudah cukupkah kebutuhannya dengan bahan-bahan ini dan sudah seimbangkah proporsinya. Kalau masalah untuk anaknya suka garing-garing, ya nggak masalah. Itu bisa banget dilakukan ya dengan memasak masakan yang garing-garing. Itu Bunda Fitri. Terima ya, Bunda Rima kah? Iya betul. Silakan Bunda. Maaf dok, saya off cam. Iya, tidak masalah, tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya. Dokter, saya punya anak umur 10 bulan. Saat ini sedang tumbuh gigi. Saya baca beberapa informasi di Google, katanya anak yang tumbuh gigi memang untuk makannya memang agak rewel begitu. Tapi kok anak saya ini durasi GTM-nya agak lama ya, bahkan hampir sebulanan ini GTM gitu dokter. Kalaupun dia mau makan, dia hanya mau makan yang garing-garing, seperti misal kerupuk atau biskuit.
dan makanan-makanan yang agak-agak keras lah begitu. Kalau saya kasih bubur becek, dia cenderung enggan, dokter. Apa ya kira-kira penyebab anak saya begitu dan apa yang semestinya saya harus lakukan? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Bunda Rima untuk pertanyaannya. Jadi yang saya bisa simpulkan di sini ya, pertanyaannya GTM karena tumbuh gigi. Iya, betul, wajar ya GTM ketika tumbuh gigi karena pada saat kondisi tumbuh gigi, gusinya memang sakit banget. Giginya itu mau menembus gusi sehingga dikeluarkanlah zat-zat inflamasi yang menyebabkan rasa nyeri pada gusi anak sehingga anaknya rewel ya, kemudian pengennya nempel kayak perangko sama bundanya, terus nggak mau makan ya wajar ya karena anak mengunyah dengan gusi. Kalau gusinya sakit ya otomatis lah dia nggak mau, kesentuh dikit aja tuh sakit gitu ya, sehingga memang kita pada saat anak tumbuh gigi ini perlu paham, iya saya harus sabar, kondisi anak saya ini sedang tidak bisa saya berikan makan, ya nggak apa-apa, 2-3 hari nanti sembuh insya Allah ya, nanti berkurang kok nyerinya. Tumbuh gigi itu 2-3 hari saja sudah ya beres dia. Kalau normal ya, pada GTM yang normal 2-3 hari sudah lahap lagi, jadi tidak menyebabkan anaknya masalah berat badannya kalau normal. Tapi yang nggak normal adalah ketika sampai berlarut-larut GTM-nya ya, seperti anaknya Bunda Rima sampai 1 bulan. Nah ini kenapa ya? Jadi cari lagi penyebab lain, penyebab GTM yang lain apa ya? Kita amati lagi penyebab lainnya, apakah memang anaknya ya yang pertama dari proses pemberian makannya sendiri, apakah memang selama ini sudah menerapkan konsep responsive feeding. Jangan-jangan anak ketika tumbuh gigi dipaksain makan jadinya trauma. Nah berarti anaknya mengalami GTM pasca trauma ya. Traumanya karena memang kondisi tumbuh gigi ya dipaksa-paksa makan gitu ya, walaupun sepertinya kita tidak memaksa sih, tidak yang langsung menyuruh anaknya makan gitu ya, masukin gitu ya. Dengan kita terus-terusan saja memberikan anak makan padahal dia udah nggak mau, itu bisa menyebabkan anak sakit tahu gitu ya, tapi dia nggak bisa ngomong kan gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan anak trauma. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah kondisi ketika memang anaknya sudah ingin tekstur yang lebih keras. Wajar anaknya suka yang garing-garing karena yang namanya tumbuh gigi itu tuh gusi itu pengen ngunyah terus gitu, pengen menggigit ya, bukan mengunyah, menggigit benda-benda yang keras. Supaya apa? Karena memang ini ya dari respon sensoriknya pengen banget tuh gigit-gigit, makanya kalau masih nyusu anaknya suka gigit puting gitu ya. Nah itu perlu kita pahami juga, kita perlu peka. Jadi nggak apa-apa kalau anaknya pada saat tumbuh gigi pengen gigit-gigit, kasih aja makanan yang bisa digigit-gigit itu gitu ya. Tapi bukan kerupuk ya, kalau kerupuk kalorinya tuh rendah Bunda, nutrisinya rendah. Jangan perlihatkan kerupuk pada anak. Coba yang datangkan kerupuk ke rumah siapa? Yang gorengin kerupuk siapa? Yang naruh kerupuk di toples siapa? Bukankah Bunda sendiri? Jadi kalau nggak mau anaknya makan kerupuk, berarti jangan kasih kerupuk di rumah. Jangan kasih lihat ada kerupuk di rumah. Sembunyi-sembunyi silahkan. Tapi kalau saya sendiri, saya sementara ya saya berkorban dulu nih. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah makan kerupuk dulu. Nanti kalau saya udah di luar nggak ada anak, boleh lah kalau saya lagi mau ngemil gitu ya. Jadi orang-orang serumah juga perlu dipahamkan tentang ini ya, apalagi jangan dikasih anaknya makan ini kerupuknya deh, kayak gitu ya. Nah itu sering sekali terjadi ya. Kalau misalnya kita sudah memahamkan kepada seluruh anggota keluarga, maka hal ini bisa kita atasi ya. Kemudian lanjut lagi nih tentang dia nggak mau yang banyak-banyak ya, itu tadi ya, karena memang mau berubah teksturnya. Dia udah bosan tuh tekstur banyak, ya nggak masalah, tinggal berikan saja tekstur yang garing-garing itu gitu ya. Asal prinsipnya tadi seperti yang sudah saya jawab kepada Bunda Fitriani, perhatikan proporsinya, kemudian perhatikan juga kalorinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Bunda Rima ya, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih dokter. Satu lagi boleh dokter, boleh bagi referensi ke saya, kira-kira makanan apa yang garing tapi tinggi kalori ya dokter? Oh iya, itu sebenarnya udah ada ya, udah ada di IG-nya kelas MPASI di highlight-nya. Silakan ya Bunda akses saja, di sana sudah banyak sekali resep-resep
yang udah dihitungkan kalorinya tuh sama bunda-bunda yang udah ikutan kelas MPASI. Jadi mereka semua itu waktu praktiknya itu memang menghitung nih kalori anak saya nih, cemilannya segini, menu utamanya segini ya. Kalau untuk usia 10 bulan berarti masuknya di menu 9 hingga 11 bulan ya. Ada di IG-nya ya, di highlight-nya ya. Nah, silakan saja, itu banyak makanan-makanan yang dibuat dengan tekstur yang garing, tekstur yang banyak juga ada, yang garing juga ada ya. Silahkan bisa diakses di sana ya. Itu semua sudah di ilmu bagi mereka yang sudah menghitung kalorinya itu sudah mereka share ya, sudah mereka wakafkan supaya dapat pahala jariahnya ya, karena hasil mereka belajar sudah dikoreksi dan insya Allah ya sudah mencukupi kebutuhan kalori hariannya. Tinggal di-recook aja ya. Baik, terima kasih dokter. Apa nama IG-nya dokter? Kelas MPASI, coba di chat di kolom chatnya. Oh baik dokter, terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang rahasia lagi nih kayaknya, Bunda Alicia nih. Iya, silakan. Ya, selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Bunda Aliciani. Gini Bu, anak saya kan waktu 10 bulan GTM tuh Dok. Iya. Nah saya cari tahu, terus saya gonta-ganti menunya, saya ganti pakai karbonya diganti. Dia pas ganti karbo mau makan, terus akhirnya saya penasaran kenapa pas kalau nasi dia nggak mau makan nasi, maksudnya kayak bubur tim. Akhirnya saya naikin tuh jadi nasi utuh tapi yang lembek. Mau? Nah iya mau, dan lahap lagi sampai sekarang. Nah yang saya mau tanyakan itu, saya tuh kalau masak nasinya di Magicom Budok. Nah pas nasinya matang saya ambil langsung pisahin untuk 3 atau 4 porsi kali 4 kali makan gitu, disimpan di wadah tertutup yang untuk MPASI, terus saya taruh di kulkas. Dan nanti pas mau dimakan saya hangatkan dengan dikukus. Apakah boleh Budok untuk nasi yang dari Magicom baru matang saya pisahkan begitu, atau tidak boleh gitu maksudnya? Oh iya, jadi itu boleh-boleh aja ya, jadi nggak masalah kalau dipanaskan lagi, tapi akan lebih praktis lagi kalau Bunda sudah tahu nih cara hitung kalorinya ya. Jadi nasi dari Magicom tuh bisa langsung Bunda takar sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Pada saat Bunda mau memberikan ke anak ya sudah tinggal kasih aja, karena lauknya juga sudah tertakar kayak gitu ya. Itu tidak langsung lebih ribet aja begitu ya Bu. Ya. Langsung per porsi aja gitu, jangan digabung untuk 3-4 kali makan gitu. Iya kan, berarti Bunda kerja 2 kali, misahin, masukin kulkas, kemudian panasin lagi. Kalau tetap di Magicom kan nggak kerja 2 kali ya. Nah itu sebenarnya kita tuh perlu ini aja sih menurut saya, kalau kita sudah tahu ilmunya nih, segini nih takaran kalorinya nih. Kalau bunda-bunda yang kemarin sudah belajar hitung kalorinya tuh pasti udah tahu nih, takaran 3 porsi nih sekian gram Dok, saya sudah takar segini Dok untuk keperluan anak saya katanya ya. Tinggal bagi aja 3 porsi, jadi tiap kali kita mau memberikan berarti segitu aja yang kita timbang kayak gitu. Jadi nggak harus dipanasin lagi, karena di Magicom dengan kondisi panas tetap panas ya, nggak harus dipanasin gitu, kecuali kalau udah masuk kulkas ya tetap harus dipanasin lagi gitu ya Bunda Aliciani. Berarti kalau kita nyimpannya di Magicom aja boleh Dok? Saya pernah dengar katanya kalau di Magicom suhunya tidak 70 derajat katanya begitu. Makanya saya tanyakan apakah boleh gitu, apa di Magicom aja nggak apa-apa gitu. Ya kalau memang kita menyimpan di Magicom dari dari baru masak sampai nanti tetap di Magicom ya nggak masalah. Suhunya kan di atas 60 derajat Celcius. Kecuali kalau Bunda memanaskan di Magicom, itu yang nggak boleh. Paham ya sampai sini ya? Paham. Iya ngerti. Oke, makasih Dok. Iya. Semoga terjawab ya. Kita lanjut aja nih, tidak ada yang lagi. Jadi kita lanjut ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Bunda Wina Kusitawati. Katanya gini Dok, jika bayi saat makan protein dan lemaknya hanya masuk 70%,
tapi karbonya hanya masuk sedikit sekali keburu sendawa. Bagaimana ya? Bayi saya makan dengan porsi kecil tak sering. Proteinnya masuk berapa persen katanya tadi? Cuma masuk 70% katanya dok. 70%? Ya. 70% dari berapa? Ya nggak tahu nih. Pokoknya di sini ditulisnya gitu dok. Jadi mungkin 70% dari porsinya gitu. Dari porsi makannya. Ya, saya menangkap gini ya pertanyaannya. Jadi bayinya ini makannya nggak habis lah, Ya, habis kan? Nah, porsinya yang sesuai porsinya nggak habis. Jadi gimana cara menyiasatinya gitu ya? Yang pertama memang kita boleh ya memberikan anak makan itu frekuensinya sering, tapi tidak terlalu sering. Maksudnya sering itu harus menyesuaikan dengan konsep lapar dan kenyang juga ya. Masa pengosongan lambung juga perlu diperhatikan. Kemudian juga untuk yang nggak habisnya itu nanti kita bisa porsi makan utama nggak habis bisa diarahkan ke nanti jam 9-nya gitu ya. Jadi ada pergantian porsi yang nggak habis. Nah, makanya lagi-lagi ya penting banget buat Bunda tuh tahu hitungan kalori supaya ketika anaknya makan nggak habis, Bunda tuh bisa memperkirakan nih, ini cuman, oh ini nih, kalau misalnya sepertiga saja yang habis, berarti kalau misalnya sekali makannya 100 kilokalori, berarti hanya sekitar 35% saja nih yang masuk nih dimakan yang pertama ini. Oh nanti saya masih hutang 70 kilokalori gitu ya. Berarti kan nanti Bunda bisa tambahkan di jam makan selanjutnya gitu ya. Prinsipnya ya seperti itu. Nanti tinggal praktiknya saja. Semakin sering Bunda mempraktikkan hitung kalori, maka Bunda akan semakin mudah untuk mempraktikkan penggantian porsi yang nggak habis ini, gitu ya. Bunda Wina, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, ini masih pertanyaan lanjutannya dok. Rasa lezat dan nikmat ini bagaimana kriterianya ya dok, bagaimana? Karena setiap bayi punya preferensi rasa berbeda. Jadi mungkin ini pertanyaannya terkait tentang rasa dok. Mungkin ini bunganya sama gula dan garam, sama bumbu aromatik kali ya dok ya. Maksudnya di pertanyaan lezatnya itu yang kriterianya seperti apa gitu yang disukai oleh bayi. Bunda Mekar sedang ada buku trik gitu agar anak di situ. Kalau saya kebetulan lupa nih, saya mendekatkannya ke sini. Ada dong, ada bukunya. Ada. Nah, silakan dibacain aja tuh itunya. Bagaimana sih cara memasak MPASI yang lezat dan nikmat? Jadi bukan hanya sekedar rasa ya. Kalau menurut saya bukan hanya sekedar rasa, tapi lebih kompleks lagi. Silakan Bunda Mekar dibacain ininya. Bisa dok, teman-teman ya. Oh ya, MPASI lezat dan nikmat ya dok ya? Iya, halaman berapa itu? Mungkin Bunda-Bunda yang udah punya bukunya boleh dibuka juga ya. Ini di halaman 53. Silakan Bunda yang yang punya buku trik itu agar anak paham, yang dari Dr. Novini, silahkan dibuka halaman 53. Jadi di sini ada sebabnya setelah dari MPASI lezat dan nikmat itu ada yang pertama menetralkan bau amis dan protein hewani, penambahan bumbu aromatik, penambahan gula dan garam pada MPASI, terus membuat MPASI dengan proporsi seimbang antara karbohidrat, lemak, protein dan sayur, memasak MPASI dengan bahan segar, memasak MPASI secara aman tanpa penambahan zat adiktif, sama memasak MPASI sesuai dengan durasi kematangan bahan. Jadi ternyata nggak cuman gula dan garam aja ya dok ya. Tentu, karena gula dan garam itu kalau berlebihan juga tidak baik ya. Jadi bisa menyebabkan resiko anak nanti hipertensi, kerusakan ginjal dan sebagainya. Tapi kita bisa loh memasak MPASI yang lezat dan nikmat itu dengan tata caranya, kelengkapan bahannya, proporsi yang seimbang, kemudian juga bagaimana kita memproses misalnya protein hewani yang tadinya amis itu supaya nggak bau amis lagi, menetralkan bau amisnya seperti apa. Nah itu bisa sekali Bunda lakukan dan benar-benar yang baunya pun nikmat, rasanya lezat, baunya enak sehingga memicu nafsu makan anak gitu ya. Coba saja kalau tidak percaya bisa ditiru ya. Di situ saya sudah menjelaskan, di buku itu saya
saya sudah jelaskan bagaimana nanti memasukkan bumbu aromatiknya, kemudian cara merebusnya, cara menyiangnya juga sudah saya sampaikan, sudah saya paparkan ya, supaya ya memang lezat rasanya gitu ya, karena memang semua aspek diperhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya tentang bahan, tidak hanya tentang, karena memang preferensi rasa ya berbeda, saya setuju ya. Tapi ketika kita sudah memberikan berbicara supaya lezat, insya Allah ya, saya yakin saja gitu ya. Bunda Ika nih, Bunda Mekar masih ada yang raise hand? Silahkan ya Bunda Ika ya yang raise hand. Kalau mau bertanya langsung. Saya mau bertanya, Dok. Ya. Saat ini anak saya kan usianya 1 tahun. Nah, dulu waktu awal MPASI itu makannya masih instan, 6 sampai 8 bulanan. Terus sekarang udah usia 1 tahun, maunya cuman makan sayur. Yang amis-amis kayak ayam, telur itu tidak mau. Itu mungkin dokter bisa kasih triknya biar anak itu mau makan ayam terus telur. Jadi makannya itu setiap hari sayur bayam aja. Gimana Beratnya itu? gimana Bu? Berat badannya? Berat badannya naik turun. Naik turun ya, ya memang ya. Iya. Saya paham ya. Jadi memang ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa kita pungkiri kalau memang menu makanannya yang memang itu aja, apalagi tanpa protein hewani, tanpa lemak, memang susah ya untuk menaikkan berat badannya. Itu semua sudah kayak pengetahuan umum lah ya untuk kita semua gitu ya. Jadi gimana caranya supaya anaknya sekarang mau dulu nih makan yang ada protein hewaninya? Memang kita perlu akali ya, perlu taktiknya, triknya ya. Pertama yaitu tadi, Bunda mesti masaknya itu lezat dulu ya, supaya anaknya mau. Netralkan dulu bau amisnya, kemudian rasanya ya, rasanya itu Bunda jadi boleh diinikan dulu ya, tidak harus sesuai banget dengan ininya dulu. Ambil persentase paling dikit dulu, 10% saja gitu ya untuk proteinnya, supaya rasanya tidak terlalu dominan ya. Dominankan saja dulu karbohidratnya dan sayurnya. Misalnya sayurnya pun dominan juga dikit aja. Boleh tahu Bunda sudah menakarnya atau belum ya selama ini ya? Kalau untuk takaran belum. Nah, itu ya. Jadi Bunda semua, di sini kita perlu penting untuk kita semua menerapkan yang benernya dulu. Kalau misalnya ditakar saja belum, ya memang jadinya anaknya yang nggak mau. Jangan-jangan Bunda ngasih ikannya tuh 1 ekor langsung gitu ya. Itu kan kebanyakan gitu kan. Nah, jadi perlu ditakar dulu nih pakai porsi yang 10%-nya. Kalau Bunda penasaran, nanti kita bisa ajarkan Bunda di kelas MPASI Review untuk menakar berapa sih protein yang 10% itu gitu ya, supaya nanti jadinya MPASI yang Bunda buat itu nikmat. Insya Allah ya, kalau takarannya tuh udah seimbang ya, karena ini kita sudah ratusan peserta yang mempraktikannya ya, dari perhitungan kalori MPASI ini ya. Kalau yang di kelas MPASI lanjutan itu yang dulu-dulu dari sejak tahun 2020 itu sudah ada 21 batch ya, yang bisa Bunda recook sekarang menunya di IG kelas MPASI itu. Silahkan ya, kalau mau penasaran nih, recook dulu nih, coba deh gitu ya, bener atau enggak sih yang dikatain Dokter Novi gitu ya, kalau misalnya udah ditakar tuh jadinya enak gitu kan. Silahkan dicoba ya. Kemudian yang sekarang di kelas MPASI Review itu sekitar sudah ada 22 batch ya yang mengikuti kelasnya, dan itu mereka semua menghitung kalorinya gitu ya, sesuai dengan usia anak. Kalau anak Bunda yang 1 tahun kan 10 kilokalori, berarti hanya sekitar 55 kalori saja yang Bunda butuhkan untuk memasukkan proteinnya.
supaya nanti anaknya mau makannya ya, karena memang 10% itu kan nggak banyak, jadi tidak terlalu mempengaruhi rasa sebenarnya ya, kalau Bunda sudah masak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, cara memasak MPASI yang lezat dan nikmat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya Bunda Ika. GTM alias gerakan tutup mulut membuat kepala pening pontang-panting. Bagaimana tidak, anak menolak membuka mulut saat disuapi makanan. Apalagi kalau berat badan anak susah naik karena terlalu lama GTM. Padahal, kebutuhan energi hariannya harus tercukupi demi tumbuh kembang yang optimal dan terhindar dari stunting. Mustahil. Iya, mustahil ingin atasi GTM dengan kalem tanpa tahu ilmunya. Karena sejatinya memberi makan anak bukan sekedar membuka mulut. Memberi makanan bergizi lengkap dan seimbang jelas sangat penting kan? Sikap responsif orang tua terhadap bahasa tubuh anak, konsep lapar kenyangnya juga sering terlupakan dan tidak terpikirkan. Perkembangan motorik pada kemampuan makan juga sangat penting. Dan masih banyak hal lain yang tak kalah penting dari sekedar buka mulut. Bongkar rahasianya sekarang juga, trik jitu agar anak lahap. Khusus untuk pembelian tanggal 1 sampai 11 November 2002 mendapatkan potongan harga spesial menjadi 138.000 dari 249.000. Juga dapat subsidi ongkir. Jangan lupa bawa bonusnya ya. Ada e-book resep menu MPASI anti GTM. Ada e-book inilah penyebab berat badan anak sulit naik. Bergabung di grup bedah buku trik jitu agar anak lahap. Dan ada template atur jadwal aktivitas harian anak. Baik, alhamdulillah sudah terlaksana webinar kita hari ini tentang atasi GTM dengan kalem dan sangat dikupas tuntas ya Dok ya. Dan mungkin masih ada juga nih yang penasaran, masih ingin bertanya, silahkan banget menghubungi Bunda adminnya untuk mengikuti kelas MPASI lanjutan, karena di situ Bunda bisa berkonsultasi secara langsung bersama narasumber kita Dr. Novita Sari. Jadi silakan menghubungi Bunda Dina jika ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Novi melalui kelas review MPASI atau kelas-kelas yang lainnya. Karena kami ada banyak kelas selain kelas review MPASI, ada kelas MPASI lanjutan, ada juga kelas pendampingan feeding rules yang bunda-bunda yang mungkin kesulitan untuk menerapkan feeding rules-nya. Juga ada kelas pemantauan pertumbuhan, jadi banyak sekali ya. Silahkan menghubungi Bunda admin kita. Boleh di-share informasinya ke grup ya, Mbak. Oke. Boleh di-share ke grup juga ya. Oke. Baik Dok, untuk penutupnya, Dokter ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Iya, jadi pada intinya bunda-bunda semua, memang kita semua perlu yang pertama memang kalem dan tenang ya ketika menghadapi kondisi. Ya, kalau saya sendiri benar-benar yang di komunitas ibu, tujuannya adalah supaya ibu-ibu semua tenang ketika menghadapi kondisi apapun ya. Kondisi apapun hadapilah dengan tenang. Karena ya itu tadi, ini sebenarnya bukan kata-kata saya ya, tapi kata-kata dari Al-Qur'an ya. Ketenangan itu adalah salah satu atau setengah dari solusi ya. Kalau misalnya bunda yang rajin baca terjemahan pasti akan menemukan la tahzan innallaha ma'ana ya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, yang seperti itu ya. Kemudian jangan takut gitu ya, tenang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada lagi yang namanya pentingnya menuntut ilmu supaya apa? Supaya sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Nah, semuanya kuncinya adalah ketenangan ya. Jadi ketika kita sudah tenang dalam menghadapi segala kondisi, tenangnya itu tentu tenang supaya bisa dapat solusi yang lebih baik.
Itu kalau penutup dari saya ya. Gimana kuncinya bisa tenang? Ya tetap harus ketahui dulu apa sih ini sebenarnya, bagaimana caranya. Ketenangan itu bisa didapatkan dengan ilmu ya. Karena kalau misalnya bingung, artinya belum mengetahui dengan banyak tentang apa yang dialami. Seperti itu. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan inspirasi untuk Bunda semua. Setidaknya dapat inspirasi saja, itu sudah sangat kemajuan yang luar biasa.